Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Berkaitan dengan af'alul hajj, maka ketika seseorang melakukan ibadah haji, maka hal-hal yang dilakukan, baik itu berupa manasik atau yang lainnya, itu bisa dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang termasuk rukun, ya, yang mana di dalam rukun ini ya termasuk di dalamnya ihram. Apa itu ihram? Ihram itu adalah berniat untuk mulai masuk ke dalam ibadah yang ingin dilakukan. Baik itu niat untuk masuk melakukan ibadah haji ataupun umrah. Jadi ihram itu bukan ya menggunakan pakaian ihram, itu tidak disebut sebagai ihram, tetapi ihram itu adalah niatnya. Kemudian di antara yang termasuk rukun adalah al-wuquf di Arafah, yakni melakukan wukuf di Arafah. Ini juga merupakan rukun yang tidak boleh seseorang meninggalkannya. Kemudian yang termasuk rukun juga tawaful ifadah. Di sini kita sebutkan tawaf ifadah karena di dalam ibadah haji itu banyak tawaf. Ada yang tawaf yang merupakan wajib haji, ya seperti tawaful wada. Ada juga tawaf yang sifatnya sunnah seperti tawaf al-qudum. Akan tetapi yang termasuk dalam rukun adalah tawaf al-ifadah. Kemudian yang berikutnya yang termasuk rukun dalam ibadah haji adalah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian di antara ya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan ibadah haji itu termasuk wajibat, termasuk wajib haji. Nah, sebelum kita lanjut menyebutkan ya apa saja yang termasuk wajib haji, maka di sini kita bertanya, apa perbedaan antara rukun dan wajib di dalam ibadah haji? Ahibati fillah, ya perbedaan antara wajib dan rukun di dalam ibadah haji yang itu adalah kalau wajib itu apabila ditinggalkan oleh seseorang ya di saat dia sedang melakukan ibadah haji, maka ya bisa diganti dengan dam, ya. Nah, akan tetapi ya seseorang tidak boleh meninggalkan rukun di dalam ibadah haji. Ketika dia meninggalkan rukun, maka dia harus melakukan rukun tersebut. Ini perbedaan antara wajib dan rukun di dalam ibadah haji. Apa saja yang termasuk wajib haji? Wajib haji itu sangat banyak. Di antaranya adalah al-ihram minal miqat. Yakni mulai ihram dari miqat. Ini bagi orang-orang yang berada di luar miqat. Akan tetapi ya bagi orang yang berada ya di dalam miqat itu untuk ibadah haji mereka ya melakukan ihram atau berniat untuk melakukan ibadah haji itu dari negerinya ya dari rumahnya. Nah, begitu pula untuk haji ya untuk orang-orang yang berada di Mekah maka mereka langsung berihram dari rumahnya. Adapun untuk umrah itu berbeda. Insyaallah nanti kita akan bahas di pembahasan umrah. Kemudian di antara wajib haji itu adalah al-wuquf di Arafah lailan, ya melakukan wukuf di Arafah ya pada malam hari. Nah, tadi kita sudah sebutkan pada bagian rukun bahwa ya termasuk rukun adalah wukuf di Arafah. Nah, apa perbedaannya di sini? Ya perbedaannya kalau yang rukun wukuf yang termasuk rukun itu adalah ya, melakukan wukuf ya baik di siang hari maupun di malam hari itu termasuk rukun. Akan tetapi ketika seseorang melakukan wukuf ya di malam hari ya maka dia sudah melakukan dua hal, yakni dia melakukan rukun dan dia juga melakukan wajib haji. Ya. Dan terlebih lagi apabila seseorang wukuf dari siang hari sampai malam hari sampai tenggelamnya matahari maka dia sudah melakukan tiga hal atau tiga wukuf. Yang pertama dia melakukan ya wukuf yang sifatnya sunnah, ya kemudian ya dia melakukan wukuf yang sifatnya wajib ya dan dia melakukan wukuf yang sifatnya rukun. Kemudian yang berikutnya yang termasuk wajib haji adalah al-mabit di Muzdalifah, yakni mabit di Muzdalifah ya menginap ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di Muzdalifah. Kemudian ya yang berikutnya adalah ramyul jamarat, yang melempar jumrah. Ini juga termasuk wajib haji. Kemudian halqun atau taksir, yakni menggundul
atau memendekkan rambut. Ini juga termasuk wajib haji. Kemudian al-mabit bi Mina layali at-tasyriq, yakni melakukan mabit, yakni menginap, ya, berdiam diri di Mina, ya, pada malam hari tasyriq, yakni 11, ya, pada malam 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya tawaful wada, ya, melakukan tawaf wada, yakni ketika sudah selesai, ya, manasiknya dan ia ingin keluar dari haram, ya, dari haram al-Makki, maka hendaknya dia melakukan tawaf wada sebelum dia meninggalkan Mekkah. Nah, lalu bagaimana, ya, ketika ada orang yang meninggalkan wajib? Ya, seperti yang telah kita sebutkan bahwa wajib haji itu apabila ditinggalkan bisa diganti dengan dam. Maka ketika ada orang yang meninggalkan salah satu di antara wajib haji tersebut, maka dia harus dzabhu syah, ya, dia harus menyembelih, ya, menyembelih kambing. Ya, kalau dia tidak menemukan, maka dia puasa 10 hari, ya, 3 hari di bulan haji dan 7 hari apabila dia telah kembali ke negerinya. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sedang haji adalah sunnah, ya, yang sifatnya sunnah. Nah, perbuatan yang disunnahkan, ya, bagi seorang yang melakukan ibadah haji itu sangat banyak. Ya, yang di kesempatan ini tidak mungkin untuk menyebutkan semuanya. Akan tetapi secara umum, ya, kita bisa memberikan kaidah umum, ya, tentang hal-hal yang termasuk dalam sunnah haji. Apa kaidahnya? Ya, kaidahnya adalah ma'adar rukun wal wajib bahwa sunan minas sunan. Ya, apa yang tidak termasuk dalam bagian rukun dan wajib yang telah kita sebutkan tersebut, maka dia termasuk sunnah haji. Ya, seperti misalnya, ya, mandi, ya, mandi untuk ihram, ya, atau memakai wangi-wangian sebelum ihram, ya, atau melakukan tawaful qudum, atau melakukan talbiyah, yang membaca talbiyah, ya, kemudian melakukan ramal, ya, fi thalathatil aswad al-ula fi tawafil qudum, yakni lari, lari-lari kecil, ya, di 3 awal ketika melakukan tawaf qudum. Ini semua termasuk dalam sunnah ibadah haji. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan af'alul hajj adalah mahdurat, yakni hal-hal yang dilarang bagi seseorang yang melakukan ibadah haji. Apa saja yang dilarang ketika seorang melakukan ibadah haji? Yang pertama yang dilarang adalah taqlim al-adfar, yakni memotong kuku. Ini dilarang. Kemudian akhdus syar, yakni mengambil, ya, memotong atau mencabut, ya, rambut. Ini tidak boleh. Kemudian lubsul makhit, yakni menggunakan pakaian yang berjahit. Ini juga dilarang ketika seorang, ya, sedang ihram. Kemudian yang berikutnya adalah taghtiyatur ra's, yakni menutup kepala. Ini juga dilarang. Tentunya ini berlaku untuk laki-laki. Ya, adapun untuk perempuan tetap mereka menggunakan, ya, penutup kepala berupa hijabnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah at-tib, ya, menggunakan wangi-wangian. Ya, ini ketika seorang sedang ihram itu tidak boleh, ya, menggunakan wangi-wangian. Nah, bagaimana kalau seseorang, ya, melakukan salah satu dari hal-hal yang telah kita sebutkan tadi? Maka ketika ada orang yang memotong kukunya misalnya, atau dia mencabut rambutnya, atau menutup kepalanya, maka dia harus, ya, membayar dam. Apa damnya? Siyamu salasati ayyam, ya, berpuasa selama 3 hari. Atau kalau tidak bisa puasa, maka memberikan makan 6 orang miskin. Atau kalau tidak bisa, maka dia menyembelih, ya, seekor kambing. Kemudian di antara hal yang dilarang ketika seseorang sedang melakukan ihram adalah as-sayd, yakni berburu. Nah, untuk berburu ini, ya, ada perincian sedikit, ya, tentang damnya. Yang pertama adalah, ya, kalau seseorang, ya, melakukan berburu saat dia sedang ihram, maka dia harus dzabhul misl, yakni dia menyembelih hewan yang semisal, ya, yang seukuran dengan hewan yang dia buru tersebut. Kemudian, ya, kalau tidak bisa maka dia memberikan makan untuk orang miskin. Kalau dia tidak bisa maka diganti dengan puasa. Kemudian di antara hal yang dilarang ketika seorang, ya, melakukan ibadah haji, yakni ketika dia sedang ihram adalah akdun nikah.
yakni melakukan akad nikah. Ini juga dilarang. Akan tetapi untuk akad nikah ini tidak ada kafarah atau tidak ada dam bagi orang yang melakukannya. Kemudian yang berikutnya yang dilarang ketika seorang melakukan ihram adalah al-wat'u, yakni menggauli istrinya. Ini dilarang. Ya, insyaallah pembahasannya kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Kemudian di antara hal yang dilarang adalah al-mubasyarah, yakni memegang istri dengan syahwat. Ya, ini orang yang melakukan ini juga dikenakan dam, yakni alaihi syah. Dia harus menyembelih satu ekor kambing. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.